Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Kisah kedekatan Kuat Ma'ruf dengan keluarga Ferdy Sambo, mulanya direkrut sebagai sopir. Kuat Ma'ruf adalah warga sipil yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Yosua. Banyak yang bertanya, termasuk ibu Brigadir J mengenai pekerjaan Kuat Ma'ruf di keluarga Ferdy Sambo. Pertanyaan ini muncul karena Kuat Ma'ruf seolah memiliki pengaruh luar biasa, bahkan bisa memerintahkan ajudan Ferdy Sambo. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Kuasa hukum Kuat, Irwan Irawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 2 November tahun 2022, menjelaskan, kliennya itu awalnya direkrut menjadi sopir di keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Keluarga Ferdy Sambo dan Kuat Ma'ruf kemudian menjadi dekat sehingga Kuat Ma'ruf direkrut juga sebagai asisten rumah tangga atau ART. Menurut Irwan, Kuat kemudian mengerjakan banyak pekerjaan rumah tangga. Kemudian karena terlalu dekat, sehingga banyak fungsi-fungsi rumah tangga yang dilakukan juga. Kuat Ma'ruf atau sering disapa Om Kuat berasal dari Bogor, Jawa Barat. Ia sudah 10 tahun bekerja di keluarga Ferdy Sambo. Kuat tinggal di gang sempit di wilayah Kelurahan Cibulu, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua RT setempatnya, Kuat Ma'ruf adalah pribadi yang gemar bersosialisasi dengan warga. Kuat juga dianggap sebagai sosok yang baik di lingkungannya dan untuk pekerjaannya yang dikenal sebagai sopir. Namun, ketika kasus pembunuhan terhadap Brigadir J mencuat, Kuat Ma'ruf ikut terseret dalam kasus yang melibatkan majikannya itu. Bersamaan dengan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf juga ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Saat hendak ditangkap Kuat Ma'ruf sempat kabur ketika ditetapkan jadi tersangka. Dalam sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, majelis hakim sampai heran dengan pengaruh Kuat Ma'ruf. Hakim anggota Morgan Simanjutak mengatakan Kuat Ma'ruf pengaruhnya luar biasa. Dia bahkan bisa menyuruh-nyuruh ajudan Ferdy Sambo yang merupakan anggota polisi. Fakta mengenai Kuat Ma'ruf juga terungkap saat pemeriksaan saksi asisten rumah tangga Art Susi. Nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh, saya pegang kakinya dulu ya. Pada sidang yang digelar Rabu tanggal 2 November tahun 2022, Kuat Ma'ruf bercucuran air mata saat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Ia menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia sempat terbata-bata dan mengusap matanya yang mulai mengeluarkan air mata. Suara Kuat kemudian terdengar bergetar. Ia tampak terus menunduk, tidak menatap langsung ayah dan ibu Brigadir J yang ada di ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Kuat kemudian bersumpah demi Tuhan dia tidak memiliki niat ikut dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya.
Terima kasih Yang Mulia. Kuat Ma'ruf adalah satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kelimanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara tersebut. Sambo didakwa melanggar pasal 49 Jo pasal 33 subsidiar pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.